Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Zat Ilahi Robbi bahwasanya atas satu kepastian ya rekan-rekan sekalian, atas satu petunjuk ilmu, kita semua bisa menjadi orang-orang kaya dan besar di Gusmus Raksa Jasad. Amin ya rabbal alamin. Salawat besar salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita sekalian, seorang pembangkit ya, seseorang yang telah merubah cara pandang kita dari cara pandang yang biasa-biasa saja menjadi cara pandang orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang bahagia. Dari awalnya sok kerung wae, di awalnya sok sedih wae, jadi orang-orang yang bunga. Dialah Aang Edi Suwandi. Yang terhormat dan juga yang sangat fenomenal ya, dimana beliau telah membuktikan bahwa nilai ilmu, rekan-rekan sekalian, nilai ilmu bukan dilihat dari latar belakang siapa dia. Nilai ilmu tidak dilihat dari apa latar belakang pendidikan dia, tapi nilai ilmu berawal dari satu nilai bentuk kepatuhan. Dialah Gus Cep Bodai. Dan juga rekan-rekan Grid nih yang sangat luar biasa. Tanpa kalian tidak akan mungkin ada acara semegah ini. Terima kasih banyak. Dan juga rekan-rekan Sunda Sembawa Jayagiri yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan sharing ya. Kalau tadi Eyang Sugi telah memandu kita bagaimana testimoni dari produk unggulan GM ya. Produk unggulan GM yang namanya Pace ya. Yang itu berawal dari yang namanya ekstrak mengkudu. Jadi rekan-rekan sekalian, ekstrak mengkudu ini adalah satu buah ya, buah-buahan yang itu sangat kaya akan manfaatnya. Nah, kalau tadi berbicara testimoni apa yang telah didapatkan oleh rekan-rekan itu adalah sebuah pembuktian lapangan. Sekarang kita akan coba ulas secara ilmiah dan alamiah. Karena Gusmus Raksa Jasad itu adalah sebuah terapi tradisional, namun tetap mempertahankan nilai ilmiahnya. Jadi berbicara kita itu besar berawal dari sebuah adanya pembuktian yang bisa dibuktikan secara ilmiah berdasarkan penelitian-penelitian. Nah itulah yang menjadi luar biasanya Gusmus ya. Nah pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama sharing terkait yang namanya metabolisme rekan-rekan sekalian. Sudah ada beberapa cuplikan ya di YouTube yang di-sharekan oleh Aang terkait dengan yang namanya diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus rekan-rekan? Kencing manis ya. Kenapa terjadi kencing manis? Atau bolak-balik dekok bos. Apa? Merusak organ tubuh. Apalagi yang rekan-rekan pahami dengan konsep diabetes mellitus ini? Kelebihan zat gula. Oke, luar biasa ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa kita bisa mempunyai energi ya? Kenapa kita bisa mempunyai tenaga? Itu sejatinya berawal dari yang disebut dengan metabolisme. Karena kalau saja tidak ada metabolisme, jadi kalau kita ibaratkan, apa sih metabolisme itu? Metabolisme itu adalah mesinnya yang membuat kita itu bisa bergerak. Nah, dalam tubuh manusia itu ada rangkaian aktivitas kimia yang dibantu oleh enzim, di mana tugasnya itu adalah untuk memecah ya, untuk memecah dan membentuk makanan yang kita makan ini menjadi yang namanya energi. Jadi kalau tidak ada yang namanya metabolisme rekan-rekan sekalian, tentunya kita tidak akan bisa ada di sini. Tentunya kita tidak akan bisa closing. Tentunya kita tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum, bahkan tidak akan bisa tidur. Nah ini semua adalah sebuah rangkaian proses dari yang disebut dengan metabolisme.
Jadi secara garis besar, metabolisme itu adalah rangkaian proses kimiawi di dalam tubuh manusia yang gunanya itu adalah untuk memecah makanan yang kita makan supaya bisa menjadi zat-zat yang penting atau nutrisi bagi tubuh kita. Ya. Nah, zat-zat yang penting bagi tubuh kita itu akan menjadi konsumsi yang namanya sel. Sehingga sel itu bisa bergerak, sehingga sel itu bisa beraktivitas. Nah, itu yang disebut dengan metabolisme. Nah, selain itu juga rekan-rekan sekalian, metabolisme ini juga digunakan juga untuk proses cadangan makanan. Ya, proses cadangan makanan. Jadi tanpa terasa, begitu kita makan nih, kita makan apa saja yang kita masukkan, itu secara otomatis, secara langsung dipecah menjadi energi. Ya. Dan pada waktu itu langsung disimpan menjadi zat makanan. Nah, itulah juaranya manusia. Makanya tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk berkeluh kesah, rekan-rekan sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh ini seindah-indahnya dan sebegitu sempurnanya. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini, dalam badan kita, tapi kita bisa menikmati hasil dari proses yang ada dalam tubuh. Jadi rekan-rekan sekalian, dari saat ini kita pastikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Bagaimana caranya bersyukur? Yaitu menggunakan segenap tubuh kita untuk berbuat kebaikan. Setuju? Oke, makanya rekan-rekan, pada kesempatan ini guru kita menentukan yang namanya geger hanjuang, ya. Momentum geger hanjuang. Kalau di awal tahun 2023, di penghujung tahun 2022 mau masuki awal dari tahun 2023, guru kita Buya Agus Muslim menentukan sebuah momentum yang namanya Hanjuang Badar. Di mana isi dari Hanjuang Badar itu adalah kepastian hidup besar. Ya. Kemudian lagi dipecah lagi oleh Buya. Yang disebut kepastian hidup besar itu apa? Yaitu orang-orang yang memiliki impian. Ya. Orang-orang yang memiliki impian berarti dia sudah memastikan bahwa dirinya itu akan besar. Nah, di pertengahan tahun ini Buya kembali menjentumkan sebuah momentum yang disebut dengan geger hanjuang. Yang artinya geger hanjuang itu adalah bahagia yang terus-menerus. Nah, makanya kita pastikan rekan-rekan sekalian, di sini adalah orang-orang yang bahagia. Tepuk tangan buat kita sekalian. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan butuh materinya, silahkan minta saja ya ke Aapih ya. Nanti materinya bisa di-share kalau untuk baca-baca ya, ataupun untuk gaya-gayaan. Ya, udah dibaca mah pusing Bu ya. Mending buat gaya-gayaan ini materinya. Jadi kalau nanti bingung closingnya Pace untuk diabetes, ini aja dikasih materinya ya, biar gak pusing. Jadi kembali lagi nih, kita kembali lagi metabolisme ya. Metabolisme itu adalah untuk memecah dan membentuk ya. Memecah makanan. Jadi begitu kita makan, ambil contoh saya tadi makan nasi ya. Begitu saya makan nasi, maka secara otomatis gigi ini akan mengunyah ya. Dikunyah oleh gigi, kemudian dibolak-balikan oleh lidah, kemudian dicampur dengan air liur dan ditelan. Masuklah ke yang namanya kerongkongan. Di kerongkongan rekan-rekan sekalian, kita bayangkan saja makanan itu masuk, kemudian masuk ke lambung ya. Di lambung kembali dilumatkan. Nah, zat makanan tadi kemudian dipecah. Ada yang awalnya karbohidrat. Kalau karbohidrat itu sumber makanannya apa aja? Nasi, apalagi? Jagung, gandum, roti, apalagi? Sesuatu yang mengenyangkan. Karbohidrat ya. Karbohidrat itu akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa itu apa? Zat gula ya. Kemudian ada lagi makanan yang dalam bentuk protein. Kalau protein apa saja? Ada hewani yaitu daging, ikan, ayam, ya segala sesuatu yang bernyawa itu adalah hewani. Kemudian kalau protein nabati, tahu, tempe,
dan produk-produk kacang-kacangan ya. Itu adalah sumber-sumber protein yang kita makan itu akan dipecah ya. Yang awalnya protein itu dirubah menjadi asam amino. Ada lagi yang berawalnya dari lemak ya. Kalau lemak apa aja? Dari minyak. Kemudian dari apa? Mentega. Kemudian juga daging merah. Ya, susu. Nah, itu dirubah lagi menjadi asam lemak. Nah, prosesnya seperti itu ternyata tidak mudah untuk kita makan ya. Kita taunya nyuapin aja gitu kan, tinu nasi dicolek langsung dihuapkan, dikunyah, kita cuma taunya sampai sana. Bahkan nikmatnya itu cuma sampai tenggorokan. Setelah ada di lambung, kita tidak lagi tahu itu yang ada di perut kita itu apakah seafood, apakah itu sate, apakah marangi, atau yang lainnya, karena sudah dilumatkan dalam yang namanya lambung ya. Nah, kemudian si makanan-makanan tadi dirubahlah menjadi nutrisi ya. Perjalanannya seperti itu. Nah, untuk karbohidrat yang tadi dari awalnya karbohidrat ini dirubah menjadi glukosa. Supaya apa? Supaya bisa diserap oleh sel. Glukosa itu tidak langsung masuk ke sel rekan-rekan sekalian, tapi dia harus bersampur dulu dengan yang namanya insulin. Ya, insulin diproduksi oleh pankreas. Ya, ada salah satu bagian di pankreas yang namanya Pulau Langerhans. Nah, itu adalah produksi ataupun pabriknya dari insulin. Jadi begitu glukosanya dicerap ya, maka insulin akan dikeluarkan. Nilai insulin itu harus sebanding dengan nilai glukosa, sehingga makanan tadi, nutrisi tadi, zat glukosa tadi itu bisa diserap oleh sel. Namun halnya rekan-rekan sekalian, apabila si insulin tadi tidak sesuai dengan kadar glukosanya, yang terjadi apa? Glukosa tidak bisa diserap oleh sel, diakibatkan karena nilai insulinnya yang terlalu rendah. Makanya glukosa tadi yang harusnya jadi makanan sel nih, ini beredar secara bebas dalam sirkulasi darah. Ya, dalam sirkulasi darah, zat gula asup karena pembuluh darah. Sifat zat gula seperti apa? Kental. Ya, sifat zat gula itu mengentalkan. Kalau saja rekan-rekan ada susu ya, susu kental manis, kemudian itu kita tumpahkan, apa yang terjadi pada tumpahannya itu? Kental ya, kental dan lengket. Nah, itu yang terjadi pada pembuluh darah kita apabila terisi oleh yang namanya glukosa ya. Itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Bayangkan, sementara pembuluh darah itu harusnya berisi makanan dan berisi oksigen. Nah, dalam kondisi glukosanya berlebih dalam aliran darah, maka si oksigen, nutrisi lain itu tidak masuk ya. Dan dia menempel pada pembuluh-pembuluh darah ya. Terjadilah yang namanya plak ataupun penyempitan. Kalau terjadinya penyempitan di daerah kaki akan terasa baal, kebas, kesemutan. Kalau dia menempelnya di daerah kepala itu bisa menyebabkan stroke hemoragik ya, dan non hemoragik. Kenapa? Si oksigen tidak bisa masuk ke kepala. Kalau dia penumpukannya ada di jantung, itu bisa menyebabkan arteri koronaria ya, serangan jantung koroner nantinya ke sananya. Karena apa? Kadar gulanya terlalu berlebih sehingga oksigen tidak masuk, nutrisi lain tidak masuk. Nah, makanya pada kondisi seperti itu, walaupun tubuh kelebihan gula rekan-rekan sekalian, tapi selnya, inti selnya itu kelaparan. Ya. Tubuhnya kelebihan gula tapi inti selnya kelaparan. Sehingga gejala awal dari kencing manis itu yang disebut dengan polipagi. Lapar terus. Ya, makan hayo-hayohan tapi teu wareg-wareg bangjek ya. Hayo we makan tapi teu wareg-wareg Kang Oki ya. Hati-hati kalau seperti itu ya, bisi urang diabetes ya.
Aya nu kitu aya. Alah. Ya. Makan terus-terusan tapi badannya relatif kecil, ya. Hati-hati nih. Baru satu, tenang, baru satu. Karena harus memenuhi 3 kriteria. Yang kedua, ya, karena tadi si pembuluh darahnya itu berat dengan yang nama glukosa, ya, si ginjal tidak bisa melakukan saringan. Akhirnya dia sering kencing, ya. Nah, ada lagi seperti itu, ada sering kencing yang disebut dengan poliuri, ya. Sering kencing, ya. Dan kalau bekas kencingnya itu kadang-kadang banyak yang dikerubuti oleh semut. Nah, so kayak ente eta, ente cenah eta mah. Ya. 2 tah, 1 sering lapar, 2 itu adalah sering kencing, ya. Yang ketiga, karena sering kencing tadi mengakibatkan yang menderita diabetes itu adalah sering haus. Ya. Aya teu? Teu aya. Ya. Jadi cirinya 3 ya, Cirinya itu 3, sering lapar, ya. Makan terus-terusan tapi badannya relatif kecil. Ya. Karek hiji. Yang kedua, sering kencing, ya. Sering kencing, beser. Yang ketiga itu adalah sering haus, ya. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi berarti jauh keneh aman. Kemudian apabila kita cek kadar gulanya, itu kan suka pada bawa kan alat pemeriksaan gula darah, ya. Bagusnya itu punya, bisa menghubungi LKP-nya. Itu ada 1 alat untuk 3 parameter. 1 gula, 2 asam urat, 3 kolesterol. Nah, kalau diperiksa, ya, gula darah sewaktu, artinya gula darah sewaktu itu adalah gula darah yang diperiksa kapan saja. Bisa saja setelah dia makan, bisa saja setelah dia minum. Karena ada 2, gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu setelah minimal 4 jam mengosongkan perutnya, ya, minimal 4 jam tidak makan, tidak minum, diperiksa, itu namanya gula darah puasa. Tapi kalau kita hari ini sewaktu gitu kan, kapan saja kita periksa, nah kadar gulanya itu di atas 200, berarti itu dimasukkan sebagai kadar gula darah tinggi dalam darah atau disebut dengan hiperglikemi, ya. Jadi pas diperiksa teh cetrek, tunggu 10 menit, biasanya pas keluarnya itu adalah 210, berarti kadar gula dalam darahnya sedang tinggi, ya. Kadar gula dalam darahnya itu sedang tinggi. Kalau dia sedang puasa itu di atas 125, ya. Kalau dia lagi puasa nih, kita periksa ternyata 150. Nah, berarti itu juga kondisi kadar gulanya dalam darah lagi tinggi, ya. Makanya kita harus tahu. Nah, ini adalah salah satu alat untuk memudahkan kita, ya, menjadi pendukung kita dalam melakukan terapi. Nah, gejala lainnya dari diabetes ini adalah karena tadi, ya, ke pembuluh darahnya itu sedikit oksigennya ke daerah kaki, maka akan kebas, ya, sering kesemutan. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau kadar gulanya sudah menetap, itu bisa mati rasa, ya. Mungkin sering menemukan rekan-rekan sekalian di lapangan orang yang mempunyai diabetes tertusuk paku, ya, sudah seminggu baru ketahuan, ya, karena sudah mati rasa, ya. Makanya sangat penting rasa itu, ya. Jangan pernah kita merasa takut untuk sakit, yang apit, ya. Karena rasa sakit itu adalah nikmat ternyata. Begitu tidak ada rasa sakitnya, berarti tidak ada toleransinya kita untuk proses perbaikan tubuh, ya. Makanya begitu kita menghadapi masalah, rekan-rekan sekalian, berbahagialah. Karena begitu kita merasakan itu sebagai masalah, berarti kita sudah peka terhadap diri kita, ya. Kemudian apalagi, ya, apalagi yang gejalanya
Kalau penyumbatannya daerah mata, itu matanya akan kabur, ya, tidak melihat, ya. Jadi lain kabur nolong panona lain. Penglihatannya, ya, penglihatannya mulai buram, ya. Kemudian apalagi timbul gatal-gatal pada daerah kemaluan, terutama perempuan, ya. Kenapa tidak laki-laki? Sok, kenapa tidak laki-laki? Ayo. Karena secara anatomi, ya, karena secara anatomis dari sononya kelamin laki-laki itu lebih panjang dibanding dengan perempuan. Makanya untuk perempuan sangat beresiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing. Ya. Makanya harus dirawat Bu Ibu ya. Harus dirawat, resiko ya. Di sana daerah yang lembab ya. Di sana juga banyak perkembangbiakannya bakteri-bakteri, makanya harus dirawat ya. Biar tidak keputihan ya. Nah, karena tadi si urinnya itu banyak mengeluarkan gula ya, sehingga mudah terjadi perkembangan bakteri yang tidak baik pada daerah kemaluan, terutama pada perempuan ya. Kalau laki-laki ya ponjong gitu kan, kalau laki-laki panjang ya, bedanya itu ya. Terus kalau ada penyumbatan jantung, itu dia bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau kepala itu bisa stroke. Jadi sangat banyak ya rekan-rekan sekalian terkait dari komplikasi yang namanya diabetes. Nah, dulu waktu saya kecil, diabetes itu biasanya menyerang orang-orang yang kaya ya. Sampai pernah saya cerita gitu kan, orang tua cerita, cenah Pak Haji itu mah sampai makannya juga digram. Beunghar Bang Jack orangna teh. Tapi ayeuna mah eta kencing manis, BMH Mang Mod oge geus aya nu kencing manis. Ya. Terjadi rekan-rekan sekalian, yang awalnya penyakit ini adalah penyakit kalangan atas, sekarang sudah ada di kalangan menengah ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena diabetes itu ada dua. Satu, diabetes tipe 1 itu adalah akibat adanya kerusakan organ. Yang kedua, diabetes tipe 2 itu akibat toleransi terhadap glukosa yang diakibatkan dominasi dari pola hidup. Ya, dari pola hidup. Kebiasaan makan yang cepat saji. Ya, kebiasaan makan yang manis-manis. Dan tingkat polusi juga sangat mempengaruhi. Dan yang paling penting yang bisa mengakibatkan gula darah seseorang naik itu adalah pola pikir. Ya, pola pikir biasanya banyak terjadi di kalangan ibu-ibu ya. Jadi lamun stres ibu-ibu mah sok ngagerenyem we hayo ningan. Ya, sok ngagerenyem we hayo, nyemil we hayo. Nah, yang dimakan itu akan dirubah menjadi glukosa gitu kan. Nah, ini hati-hati ya, sehingga tidak terasa badannya meral. Ya. Belum. Dikit meral dikit ya. Ya. Badannya meral, kadar glukosanya tinggi, dan terjadilah yang namanya diabetes ya. Karena apa? Stres ya. Dan insulin, rekan-rekan sekalian, insulin itu dikendalikan oleh kelenjar hipofisis ya. Kelenjar yang ada di otak. Jadi begitu kadar gulanya terlalu tinggi ya, kadar gula terlalu tinggi, dia akan laporan ke pusat. Ke pusat otak dia akan laporan. Hei otak, itu kadar gula tinggi teuing. Maka otak akan memerintahkan insulin untuk mengeluarkan. Insulinnya tambahin dikit gitu. Ya, jadi begitu sempurnanya ada yang disebut dengan teori feedback mechanism ya. Jadi begitu terlalu tinggi, maka dia akan laporan ke otak, otak akan memerintahkan pulau Langerhans untuk mengeluarkan insulin. Selalu seperti itu. Tapi ya, kalau hayo-hayohan teuing kepalanya mumet, kalau hayo-hayohan kepalanya mulek ya, apa yang terjadi? Kontrolnya tidak terbatas. Ya, kontrolnya jadi jebol. Ya. Jadi jebol, tidak bisa mengkontrol lagi. Ada asupan dari bawah mah gitu kan, glukosa meningkat.
Tapi karena di sininya lagi error, ya, karena di sininya lagi error rekan-rekan sekalian, maka fungsi controlling dan fungsi dari koordinasinya itu tidak bisa dilakukan sesempurna. Maka terjadilah pengeluaran insulin yang tidak selayaknya. Makanya jaga pola pikir kita ya, jangan sampai kita masuk ke diabetes tipe 2 ya. Jadi diabetes itu bukan hanya untuk yang gemuk-gemuk saja ternyata. Yang kecil juga bisa sekarang. Karena apa? Pola pikir. Selalu memikirkan sesuatu itu ruwet. Selalu yang dipikirkannya itu masalah, bukan solusi ya. Makanya di Geger Hanjuang rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin bahagia terus-terusan, kuncinya apa? Kuncinya apa? Kalau kita ingin bahagia terus-terusan, kuncinya pace dan coaching. Ya. Apa coaching itu? Bertanya. Ya. Bertanya, ya. Sebaik-baiknya berpikir, Buya sampaikan bahwa sebaik-baiknya berpikir itu adalah bertanya. Jadi kita mau kemana? Kita punya masalah, bertanyalah pada orang yang kita anggap sebagai guru. Ya. Kemudian dari sana pasti ada kata perintah. Lakukanlah kata perintah itu segera, maka itu akan menjadikan sebuah keistimewaan. Ya. Itu kunci dari Geger Hanjuang. Coaching, bertanya, lakukan, bertanya, lakukan, bertanya, lakukan. Sampai kapan? Sampai hayat di kandung badan. Ya. Keur mah otak urang teh geus loba masalah. Mikiran masalah capek ya. Makanya solusi yang paling tepatnya itu adalah bertanya ya. Kenapa harus bertanya? Karena dengan bertanya itu akan memberikan rongga buat kita untuk tidak berpikir berlebihan ya. Apa yang telah rekan-rekan, yang sedang rekan-rekan rasakan, guru rekan-rekan sekalian lebih merasakannya ya. Apa yang rekan-rekan rasakan, baik secara aplikasi, baik secara keluarga, baik secara apapun, termasuk finansial, pendahulu dari rekan-rekan sekalian sudah mengalaminya. Makanya cara yang paling tepat, cara yang paling efektif untuk bisa berjalan secepat-cepatnya agar kita bisa loncat, lompat dan kuat, itu bertanya pada yang lebih dulu ya. Jangan bertanya ke samping, apalagi bertanya ke bawah. Karena belum tentu dia sampai pada yang dituju. Tapi kalau bertanya pada guru kita, ya, guru itu adalah pendahulu yang telah membuktikan dari ilmu ini. Itu adalah guru. Pendahulu belum tentu guru, tapi guru itu pasti pendahulu. Ya. Bertanyalah rekan-rekan sekalian. Ya. Sangat mudah ya. Bertanya. Saya belum bisa closing, tanyalah pada guru Anda. Nanti guru Anda akan memberikan kata kunci. Itulah yang harus dilakukan. Maka kalau demikian, maka dimensi itu akan bergerak ya. Karena dimensi itu adalah segala sesuatu yang mengisi ruang dan waktu. Bertanya itu adalah proses kita memberikan ruang dan waktu pada guru kita ya. Jadi bertanya itu adalah proses memberikan ruang dan waktu pada guru kita. Kita beri ruangan sedikit saja pada guru kita, dan kita sedikit saja percaya bahwa apa yang dikatakan guru itu adalah menjadi solusi ya. Jadi tugas kita itu adalah bertanya dan melakukan. Kemudian, Pak, bagaimana kalau belum hasil? Tanya lagi. Belum berhasil lagi, tanya lagi. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, masalahnya di kita, begitu tidak berhasil ataupun begitu berhasil, tidak mau bertanya yang kedua kali. Akhirnya orang lupa daratan, akhirnya orang aba wastakbaru, merasa besar dengan sesuatu yang belum besar. Karena apa? Saya mah kemarin juga udah berhasil, jaringan saya udah banyak, closing saya udah besar, ngapain lagi bertanya gitu kan. Padahal bertanya itu adalah pintu masuknya dimensi rekan-rekan sekalian. Makanya di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang teori energi ya. Bahwa energi itu adalah massa kali percepatan cahaya. Massa itu adalah kebutuhan kita, impian kita. Percepatan cahaya itu adalah ilmu.
Dan mutawakilun dari ilmu itu adalah guru, rekan-rekan sekalian. Jangan melihat guru itu di bawah kita ya. Jangan melihat guru itu juga dari latar apapun, tapi dia pendahulu kita yang telah membuktikan bahwa ilmu ini luar biasa, rekan-rekan sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Itu baru tanda dan gejala dan komplikasinya. Sekarang bagaimana cara penanganannya? Ya, tadi udah ada yang sampai totok di ginjalnya sama usus kecilnya. Nah, untuk diabetes ini, Buya menyampaikan ya, untuk penanganan cepat untuk diabetes ini, untuk bisa menurunkan kadar gula darah secepat-cepatnya itu adalah dengan teknik trilogi GM. Ya. Jadi kalau GM itu rumusnya, kalau aplikasi itu trilogi GM. Yang pertama apa? Yang pertama dari trilogi GM, kenali masalah ya. Kenali masalah. Apa itu masalah? Sesuatu yang sedang dirasakan oleh PJL saat ini. Ya. Mau oleh PJL ataupun jaringan. Karena diabetes oke ya. Ada diabetes budaya ya. Aplikasi hayo-hayohan tapi pangaboga wae. Nah, eta diabetes budayanya. Hayo aplikasi closing hayo-hayohan tapi kagak bleg. Nah, eta diabetes budaya berarti. Berarti apa yang harus ditanyakan? Kenali masalahnya, yaitu dengan wawancara ya. Yang ditanya apa? Keluhannya ya. Apa yang menjadi keluhan yang sekarang sedang dirasakan oleh PJL? Itu yang pertama ya. Dalam menyikapi keluhan PJL, rekan-rekan sekalian, pastikan kita menjadi pendengar setia, good listener. Jangan sampai PJL belum mencurahkan isi hatinya, kita udah so you know. Oh, apal dah ibu mah pasti gak keluhan lagi lambung. Jangan ya. Karena 70% keberhasilan dari pengobatan itu adalah dari interview. Ya, dari wawancara. Semakin banyak seseorang itu mengeluarkan unek-uneknya, maka alam bawah sadarnya itu semakin ngemplong. Sampah metabolik dalam alam bawah sadarnya itu adalah semakin berkurang. Karena sejatinya yang menyembuhkan itu adalah dirinya sendiri ya. Begitu apa? Begitu tersedia ruangan. Orang sakit, rekan-rekan sekalian, orang sakit yang terpikirkannya itu hanya dua. Apakah dia sembuh atau dia mati? Ya, sangat mulak dalam dirinya gitu kan. Tapi begitu dia ungkapkan unek-uneknya, saya teh sakit kepala, saya teh apa. Nah, itu sudah mengurangi beban penderitaannya. Minimal seorang terapis itu bisa memanusiakan manusia. Karena sejatinya terapis itu berasal dari kata terapetika, yang artinya memanusiakan manusia. PJL itu bukan objek, rekan-rekan sekalian, tapi PJL itu adalah subjek, partner kita. Kalau tidak ada PJL, mau mungkin orang boga pasien. Ya. Ayeuna orang terapis profesional, level master, gelar geus kaberenel, tapi PJL-an. Tidak akan bisa berpraktek, rekan-rekan sekalian, tidak bisa beraplikasi. Berarti PJL itu adalah subjek. Kedudukannya sama dengan kita. Cuma bedanya dia mempunyai masalah, kita mempunyai solusi. Ternyata begitu juga dengan guru kita ya. Kita mempunyai harapan, guru kita mempunyai solusi. Kalau itu dikombainkan, orang yang mempunyai masalah bersatu dengan solusi, beres gak masalahnya? Pasti beres ya. Begitu juga dengan PJL. Jadi gali keluhan utamanya, apa yang sekarang betul-betul dirasakan oleh PJL. Bukan penyakit ya, bukan penyakit. Karena kita tidak ada di ranah penyakit. Jadi mau itu diabetes, mau itu penyakit nanahonan, yang kita ambil apa yang Bapak Ibu sekarang sedang rasakan. Berarti itu adalah keluhan. Tapi kan Pak banyak. Biasanya kan ibu-ibu masuk ngomong nanti abdi teh rieut mastaka, seueur angen, nyeri sampean, kadang-kadang bararaal lamun enjing-enjing sok seueur angen. Kan banyak ya. Kita harus validasi lagi. Ibu, dari semua keluhan itu, apa yang paling mengganggu terhadap ibu? Nah, itu disebut dengan keluhan utama. Ya. Apa yang paling mengganggunya itu adalah keluhan utama.
Ya. Nah, diri kita juga kadang-kadang bagi yang orang rekan-rekan yang udah punya jaringan, kita juga harus bisa menggali sampai sana ya. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh jaringan itu apa? Ya. Urang teh hayang umroh, urang teh hayang mobil, hayang imah bertingkat. Itu kebutuhan dia belum? Iya, kebutuhan. Penting dan mendesak gak? Tapi begitu kita tahu penting dan mendesak, berarti itu bisa menjadi trigger buat dirinya. PJL juga sama. Iya teh bener-bener rieutna teh nyaan teh gitu kan. Ada masih bisa jalan-jalan seueul angeunna tah lamun seueul mah lamun mapah salit oge langsung seueul abdi teh. Nah, berarti itu adalah keluhan utama. Ya. Jadi bukan penyakit ya rekan-rekan sekalian, tapi keluhan utama. Yang kedua dalam trilogi GM dalam kenali masalah itu adalah kenali akar masalahnya. Dari apa kita melihat penyebab masalah di Gusmus Raksa Jasad? Fisiodete. Ya. Kalau ini gangguan apa? Kalau ini selaput jantung, trip pemanas, dan jantung. Luar biasa ya, tepuk tangan buat rekan-rekan sekalian. Itu secara fisiologinya ya. Itu secara fisiologinya. Tapi yang paling mendasar di Gusmus itu adalah bahwa penyakit itu 90% dicetuskan oleh pola pikir dan 90% diakibatkan oleh pola makan. Berarti yang harus kita tahu itu adalah respon emosional PJL yang mengakibatkan dia jatuh sakit. Ya. Kita bisa lihat dengan proses raksa jiwa. Ya. Jadi kalau keluarnya ada di ibu jari berarti dia sedang sedih yang berkepanjangan. Kemudian yang kalau ditelunjuk takut yang berkepanjangan. Ya, ada berkepanjangan. Bukan panjang sambil besar, bukan berkepanjangan. Ya. Kemudian kalau ini marah yang berkepanjangan. Kecewa yang berkepanjangan dan tidak percaya diri yang berkepanjangan. Kenapa sih Pak ada disebut berkepanjangan? Karena memori kita itu bisa bertahan sampai 10 tahun lamanya untuk rasa sakit. Ya. Memori kita itu bisa bertahan, bisa hidup di dalam otak kita dan tertimbun di alam bawah sadar kita itu selama 10 tahun. Ya. Beda halnya dengan bahagia. Beda halnya jeung bunga. Ya. Ayeuna misalkan ditarima ku kabogoh misalkan bungahna harita keneh, tapi begitu diputuskan ya, rekan-rekan pernah ada yang diputuskan waktu mudanya da karasa keneh nepikeun ka ayeuna ya, karasanya komo dikecewakan mah ya, apalagi ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak cepat melupakan, tapi sekali salah jeung ibu-ibu jangan harap pintu ampunan terbuka ya. Ya. Karena apa? Ibu-ibu itu sangat peka ya. Sakali we salah. Wah, geus eueuh tulung apih. Eueuh tulung geus kurang dikumaha-kumaha oge anger we inget keneh kana baheula. Baheula oge kitu cenah. Pada aku ayeuna ge pasti kitu keneh. Wanita karena dia peka ya, karena dia peka. Kalau laki-laki sering terabaikan ya. Kaganti ekonomi menor saeutik da poho kan ya. Nah, memori kita, rekan-rekan sekalian, memori kita itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Bayangkan kalau kita terbelenggu dengan masa lalu ya, kita akan gagal move on ya. Makanya di rumusan geger hanjuang kata Buya itu adalah yang pertama, bebaskan dari belenggu masa lalu ya. Kita pasti dulu itu pernah kecewa ya, sehingga membuat kita itu tidak percaya diri. Kita bahkan mungkin dulu itu pernah merasa marah yang sangat terlalu gitu kan, karena usaha hancur, keluarga berantakan, prestasi tidak tercapai gitu kan, sehingga membuat sedih yang berkepanjangan dalam diri kita, yang mengakibatkan dalam mengambil sikap kita selalu takut. Disuruh pakai 10 sieun teu payu ya.
Karena apa? Masa lalu, ya. Disuruh ke depan, gak mau, tepede karena masalah apa? Masa lalu, ya. Makanya digeger hanjuang rekan-rekan sekalian, bebaskan dari belenggu masa lalu, ya. Caranya dengan apa membebaskan dari masa lalu teh? Ya. Pacenya. Biarkanlah itu berlalu, ya. Biarkanlah itu berlalu rekan-rekannya, ibu-ibunya. Geus makanya nyerikeun ku urang, tuluy kurang diingat-ingat rugi, ya. Biarkanlah yang dulu pernah menyakiti kita, yang dulu pernah menghina, biarkanlah, ya. Biarkanlah dan maafkanlah mereka, ya. Yang paling mudah untuk melepaskan itu adalah memaafkan. Maafkanlah mereka dan jangan lupa, jangan pernah menyalahkan diri sendiri karena kegagalan masa lalu, ya. Diri kita sekarang, ya, diri kita itu ada ruhnya rekan-rekan sekalian. Kalau selalu kita salah-salahkan, dak aing mah, dak lamun teu kitu mah, tanpa terasa kita akan tersesat dalam diri kita sendiri. Makanya lepaskanlah, maafkanlah, ya. Jadi melepaskan masa lalu itu adalah dengan memaafkan ternyata. Sangat mudah tapi sulit untuk dilakukan, ya. Jadikan itu anchor rekan-rekan sekalian. Kalau kita ingin berhasil di geger hanjuang ini, jadikan itu anchor. Kalau sudah ada orang yang mengkhianati kita, pastikan dia itu hidup selama kita belum sukses, ya. Biar dia bisa menyaksikan kesuksesan kita. Itu yang akan menjadi anchor, ya. Jadi jadikan, jangan terbelenggu oleh masa lalu, tapi jadikan masa lalu itu sebagai lonjakan kita untuk bisa menggapai kehidupan yang lebih baik lagi, ya. Jadi maafkanlah, ya. Maafkanlah yang sudah mah sudah, tong diungkit-ungkit wae, ya. Lamun nu boga hutang teu mayar-mayar, bebaskeun wae, ditagih oge teu mayar wae ningan. Doakeun manehna sing loba duitna supaya bisa mayar ka urang, jeung urang doakeun diri urang sorangan supaya bisa berhasil, bisa mere deui ka batur, gitu kan. Itu cara yang mudah untuk melepaskan diri dari masa lalu, ya. Jadi kembali lagi ke topik rekan-rekan sekalian, kembali lagi ke laptop. Yang pertama kita harus sentuh itu adalah respon emosionalnya. Karena begitu kita tahu dia itu sedang dalam kesedihan, kita yang paling baiknya itu adalah membuat dia itu bagus, ya. Jadi lamun gangguan jempol diberi jempol we. Oh si eta teh keur sedih berarti kudu dialuskeun. Oh si eta teh keur sieun berarti harus dikasih petunjuk, ya. Kalau orang yang lagi takut itu harus diurai. Pak, ini adalah gejalanya itu adalah Bapak itu menurut dokter yang diperiksa oleh Bapak itu ada diabetes. Hasil pemeriksaan saya ternyata Bapak itu akibat dari rasa takut di awalnya. Makanya Bapak harus mengkonsumsi pace 3 kali 2 sendok. Ya, harus diurai untuk orang-orang yang takut. Kalau yang kita tahu bahwa dia itu sedang marah, berarti harus diberikan posisi. Ah tuh Pak, 500.000 mah enteng yang Bapak mah. 500.000 untuk kesembuhan Bapak itu harga yang murah. Karena kita tahu dia itu butuh diposisikan, ya. Jadi begitu gangguannya di jari tengah, berarti dia harus diberikan posisi dan kedudukan, ya. Tapi begitu dia ada gangguannya karena kecewa, apa yang harus kita lakukan? Jari manis ini harus selalu diberi tanda, ya. Misalkan ke PJL, saya mah inget wae ka ibu teh, gitu kan. Karena kita tahu itu akan lebih mengena, ya. Karena sejatinya tubuh ini bisa dimanifestasikan dengan tangan dan kaki kita, ya. Tapi kerameknya, orangnya dia gangguannya itu ternyata ditelunjuk, kita perlakukan dia bagaikan jari manis, mau ditarima, ya. Nah, gagal kontak itu biasanya seperti itu. Orang lagi petunjuk kita juara-juarain, itu gak akan kena. Tapi begitu dia tahu kita itu, oh dia itu kecewa. Kecewa itu harus dikasih tanda, ya. Buat ingatan kita itu berlebih pada dia, gitu kan. Atau kita sengaja datang ke dia, atau kita bawa pace kita. Saya ingat ke ibu, dapat produk baru dari guru saya. Karena saya ingat ibu, saya langsung datang ke ibu. Karena kita tahu dia itu dengan yang kecewa harus dikasih tanda, ya. Diberi tanda lebih baik, gitu kan. Dan kalau ini apa? Kalau tidak pede itu harus diberi pembanding, ya.
Bu kamari mah si bapak itu manggaleuh pacen age 2. Ya, alhamdulillah damang. Panyawatna sami kawas ibu. Jadi dibandingkan dengan penyakit yang sama, dibandingkan dengan kondisi yang sama, sehingga dia mau beli itunya pede gitu kan. Oh iya ya, si ibu juga sembuh. Iya sembuh karena kita bandingkan. Nah ini adalah pintu masuk kita untuk closing. Pintu masuk kita untuk melakukan aplikasi selanjutnya. Setelah itu baru kita kaitkan dengan gangguan fungsi tubuh. Ya. Karena kalau mulai dari gangguan fungsi tubuh, biasanya PJLT sok ngadelekan, ya. Nyaho di mana gangguan usus kecil, sakola ge henteu. Ya, biasanya seperti itu. Atau kita omong, Pak gangguannya paru-paru. Enggak, kemarin saya di ronsen katanya dokter baik-baik saja. Akhirnya blocking. Makanya masuk dulu dari respon emosionalnya. Ada yang ditanyakan sampai di sini rekan-rekan? Pas. Masalahnya capek us cai. Wah iya. Tenang. Pamiting tak abdi? Teu. Sajam deui. Aplikasinya yang paling mudah Buya sampaikan itu adalah dengan 3 titik kilat bajra. Ya, jadi closing di Gusmus itu tidak usah 2 jam, ya, lantaran orangnya teknik. Nah, jadi lamun diabetes terjadi penumpukan kadar gula atau penumpukan apapun itu bisa dilakukan, diseimbangkan dengan yang namanya 3 titik kilat bajra. Yang pertama titiknya apa? Titik kilat bajra yaitu dengan titik ubun-ubun atau cakra mahkota dengan melakukan totok saya kiat, ya. Untuk apa? Menstabilkan fungsi luhur yang bisa mengatur terhadap insulin. Pak, kanggo nyetabilkeun kadar gula mah ngawitanan kedah tinu mastakai. Kasih judul rekan-rekan sekalian ya. Jangan tiba-tiba memperlakukan PJL itu seperti hanya kita servis motor. Ya, bongkar ucutkeun pasangkeun deui. Tidak ya. Karena manusia itu mempunyai rasa dan perasaan. Begitu di judulan, Pak ini kata guru saya terapi untuk menyeimbangkan insulin itu dari sini nih, biar kadar gula darahnya bagus ya. Jadi ditotok, circle, kiat. Itu titik inti. Kalaupun misalkan mau dengan teknik relaksasi silahkan, jangan terbalik, improvisasi banyak, titik inti kelewat. Ya, hayo kikilan, ya. Karena gaya mereka tingali, tapi tidak ada efek terapinya. Makanya mulai dari totok, circle, kiat. Totok, circle, kiat. 1 kali, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali yang sifatnya ganjil. Ya. Kemudian setelah titik cakra mahkota, titik apa lagi? 4 jari bawah perut yang mengarah ke pusar. Ya. Jadi totok, circle, kiap, terus berjalan sampai ke pusar. Ini untuk apa? Menyetabilkan fungsi penyerapannya. Ya, otakna dibenerkeun supaya insulina kaluarna saimbang. Kemudian proses pencernaan penyerapan makanan kita betulkan. Kemudian terakhir dengan totokan kuat di telapak kaki bagian tengah atau anak ginjal. Gampangnya tekudu sajam ngobrol na anu lama, aplikasi na 15 menit beres, sehingga terakhir bisa closing. Ya, closingnya apa? Pace. Ya, kenapa pace gitu kan? Karena pace itu di dalamnya ada kandungan resveratrol yang sifatnya dia bisa memecah gumpalan-gumpalan gula yang ada dalam pembuluh darah sehingga tidak terjadi plak. Kemudian pace sendiri itu memiliki antioksidan yang kuat ya. Antioksidan itu bisa menetralisir kadar gula yang berlebih dalam darah. Jadi efeknya maksimal ya. Di terapi pas produkna oge pas pasti cager ya. Nah, itu uraian secara ilmiah rekan-rekan sekalian. Sehingga begitu ditanya, kenapa harus pace? Karena pace kandungannya ada antioksidannya.
Karena pace kandungannya ada resveratrolnya. Kalau tidak percaya silahkan Bapak googling sendiri. Banyak rekan-rekan sekalian literatur tentang pace. Jadi berbicara cabak cager di gusmus itu adalah berbicara cabak cager yang berdimensi ilmiah dan alamiah. Ya. Berdimensi artinya ada kekuatan yang membarengi kita. Ya, apa itu? Ridona guru. Ya, itu dimensi. Ilmiah karena kita melakukan sesuai dengan kerja tubuh. Alamiah bisa dibuktikan dengan penelitian. Itunya rekan-rekan sekalian hebatnya Gusmus Raksa Jasa. Oke, seputar ini ya. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Kalau di lapangan saya yakin rekan-rekan sudah sangat menguasainya. Tapi minimal ya ada sentuhan-sentuhan ilmiah. Sehingga kita bertambah wawasan ya. Bertambah wawasan lagi. Dan itu akan membuat kita itu hidup tidak monoton ya. Hidup itu selalu bergairah karena ada oksigen yang keluar masuk ya. Kalau kita terus saja niup ya, narik napas, apa yang terjadi? Mautnya. Atau terus aja menghembuskan napas, apa juga yang terjadi? Maut oge. Jadi nu hirup mah kumaha? Nu ngasupkeun jeung nu ngaluarkeun eta nu hirup. Ya. Jadi lamun diasupkeun kaluarkeun pasti eta hirup ya. Ya, betul ya Bu ya? Masukin keluarin pasti ada yang hidup ya. Iya seperti itu ya. Jadi rekan sekalian kembali lagi ya, kita simpulkan nih dari ya bahwa kita hidup ini karena adanya metabolisme ya. Gangguan metabolisme bisa meningkatkan kadar gula darah ya. Kadar gula darah berlebih akibatkan karena insulin yang tidak bisa merespon terhadap gula akibat dari yang paling utama itu adalah pola pikir dan gaya hidup ya. Perbaiki pola pikirnya, perbaiki gaya hidupnya, pasti kita terbebas dari yang namanya diabetes. Kemudian satu lagi, ada sebuah banyak yang menerangkan diabetes itu adalah turunan ya. Jadi itu menjadi udah tercap pada orang yang orang tuanya diabetes. Aduh, kalau orang diabetes pasti orangnya diabetes. Belum tentu ya. Belum tentu karena sejatinya tidak ada yang diturunkan ya. Kalaupun yang ada diturunkan kabayangnya. Kabayang diwariskeun Nabi Adam sakumaha loba penyakitna mun diwariskeun ya. Berarti tidak ada yang diwariskan, tapi yang diwariskan itu adalah polanya. Karena di rumahnya sering dengan manis-manisnya, akhirnya anaknya juga ngikutin. Karena di rumahnya biasanya bapaknya itu jarang bergerak, beraktivitas, lihat TV terus, akhirnya anaknya ngikutin. Ya, pola ternyata yang diturunkan, makanya hati-hati juga dengan pola ya. Kalau kita ingin membuat anak kita sukses, jadilah diri kita orang sukses. Maka itu akan membentuk pola hidup anak kita juga, pola hidup yang sukses, rekan-rekan sekalian. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Lumayan ngesang ya. Sajam langkung ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. 2 minggu sekali saya kesini nggak apa-apa rekan-rekan ya. Mudah-mudahan diterima ya. Ya, dan jangan lupa pace solusi kehidupan ya. Kita jargon dulu ya, Begitu saya bilang pace, rekan-rekan bilang solusi kehidupan. Ya, siap. Pace. 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.